Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Apabila kita mengalami kekurangan asam lambung, menyebabkan kita akan mengalami anemia. Kenapa? Mineral-mineral dan zat besi itu tidak terserap masuk. Tidak bisa dicerna. Ya. Sama dengan orang yang memotong lambung itu keluar karena ada kanker atau keganasan. Gastrektomi namanya. Jadi hati-hati dengan menggunakan antasida ini. Selanjutnya, pengaruh antasida kepada selaput lendir lambung ini ialah dia menyebabkan selaput lendir atau mukosa lambung ini mengalami penyusutan, atrofi, ya, dan peradangan. Sehingga kita namakan gastritis atrofi. Dan pada saat itu berkembang biaklah bakteri-bakteri yang memperburuk peradangan di lambung. Yang akhirnya menjadi kanker lambung di tempat itu. Ini sudah diteliti di Amerika dari 50% pada orang-orang yang berusia 50 tahun. Yang menggunakan antasida berulang-ulang kali. Satu hal yang perlu saya ingatkan juga, kalau kita minum teh secara rutin dengan kopi, walaupun teh itu adalah mengandung antioksidan polifenol, tetapi dalam penelitian di Universitas Mie Jepang pada tahun 2014, ternyata penggunaan teh dan kopi yang lama rutin menyebabkan iritasi juga pada lambung kita. Sebaiknya kita tidak menggunakan minuman ini secara rutin. Terjadi juga gastritis erosiva yang bersifat kronis. Satu hal juga yang kita harus ingat terjadi pada lambung, yaitu penyakit yang disebut penyakit GERD, Gastroesophagus Reflux Disease, yaitu klep yang ada di antara usofagus dan kerongkongan tidak bekerja dengan baik, sehingga asam lambung akan mengalami pengembalian atau reflux ke usofagus sampai ke kerongkongan. Kadang-kadang sampai di mulut kita. Membakar selaput lendir yang ada di usofagus dan kerongkongan sehingga timbul rasa panas di dada kita. Yang kita sebut heartburn. Sampai di bagian dalam leher sekalipun dan kerongkongan kita. Jadi kita harus berhati-hati. Ini biasanya terjadi pada orang-orang yang punya kebiasaan tidak baik. Kebiasaan merokok atau makan terlalu kenyang. Sebelum tidur, sebaiknya kita atasi keadaan ini. Makanlah 4-5 jam sebelum kita tidur. Supaya klep atau sphincter itu tidak terbuka dan asam lambung tidak kembali ke kerongkongan atau mulut kita. Nah, setelah makanan dilumerkan di lambung, setelah dicerna dengan enzim-enzim yang diaktifkan oleh asam lambung, makanan masuk ke usus. Usus juga punya enteric nerve system, bekerja tanpa perintah dari otak kita. Dan meneruskan pencernaan yang belum selesai di lambung, serta tugas utama usus adalah penyerapan. Nah, apa yang terjadi apabila makanan masuk ke usus? Makanan yang bersifat asam yang dari lambung dinetralisasi menjadi basa oleh pengaruh dari getah pankreas. Luar biasa. Dan setelah dia menjadi basa, pencernaan dan penyerapan dilakukan oleh usus. Dengan cara apa? Adanya bakteri-bakteri yang ada di fili-fili usus. Jadi usus punya fili-fili dan mikrofili lebih kecil lagi.
seperti suatu permukaan karpet, sehingga usus menjadi lebih luas, 600 kali lebih luas, dan di sana dia mengeluarkan enzim-enzim pencernaan. Luar biasa. Sehingga gula, asam amino yang lewat pembuluh darah dan pembuluh getah bening dapat diserap masuk ke dalam darah, dibawa ke sel-sel tubuh kita. Jadi bakteri ini sangat penting, namanya bakteri probiotik. Dan bakteri ini juga dia berkaitan dengan sistem kekebalan yang tadi saya sebut, ada hormon dopamin, ya, ada di sana hormon serotonin, dan ini dikerjakan oleh bakteri-bakteri probiotik. Tahukah kita bahwa ada 100 triliun bakteri probiotik yang ada di usus kita dengan 300 varietas, membentuk koloni-koloni, dan koloni-koloni ini memberi juga info ke otak kita. Keluarkan hormon-hormon untuk kekebalan tubuh apabila ada bakteri-bakteri patogen yang masuk ke usus. Kita melihat luar biasa. Kegagalan, mungkin bakteri yang dihancurkan dari lambung akan diteruskan lagi di usus. Dan benar-benar dia sebagai otak kedua. Karena apa? Dia mengatur sistem pencernaan, penyerapan terutama, mengeluarkan enzim-enzim pencernaan, mengatur kekebalan tubuh kita, dan juga mengatur mood, perilaku, ya, daripada kita. Karena mengandung hormon serotonin dan dopamin itu tadi. Panjang usus halus kita kurang lebih 6,7 meter dan usus yang besar atau kolon 1,8 meter. Nah, ini pekerjaan dari usus kecil atau usus halus sebagai otak kedua. Bekerja tanpa perintah dari otak. Setelah itu, makanan akan masuk ke usus besar. Sampai di usus besar, pencernaan dilanjutkan. Dia mempunyai kolon yang disebut dia naik ke atas, kolon ascendens. Dia juga melintang transverse, dan dia turun ke bawah sebagai kolon descendens. Sampai di ujung sigmoid, di mana kotoran kita akan dikeluarkan, atau sampah-sampah makanan itu akan dikeluarkan. Jadi usus besar ini juga berfungsi menyerap air yang ada, membentuk feses yang padat untuk dikeluarkan, menyerap vitamin-vitamin. Ada 700 spesies bakteri yang baik di sana. Ya, bakteri-bakteri ini menjaga supaya racun-racun itu juga bisa dikeluarkan dari tubuh. Dia membuat vitamin, antara lain vitamin K, biotin, ya. Dia mengurangi keasaman, ya, yang mungkin menyebabkan kerusakan pada usus besar itu. Dan pada akhirnya dia juga membentuk antibodi bagi tubuh kita. Jadi kita melihat betapa pentingnya proses dari lambung, usus halus sampai usus besar. Kenapa? Tanpa sistem pencernaan otak kedua ini, maka jumlah sel-sel 60 sampai 100 triliun yang ada di dalam tubuh kita tidak dapat hidup tanpa mendapat nutrisi makanan minuman yang baik dari kita. Dari mana? Dari otak kedua tadi. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.